Beberapa kali saya sudah menyebutkan dalam review saya sebelumnya bahwa perbedaan utama dari DS dan PSP saat bersaing dulu adalah pangsa pasar mereka, di mana mayoritas game-game DS menawarkan pengalaman unik dengan fitur touchscreen-nya. Sementara PSP yang memiliki hardware lebih mumpuni berusaha untuk menghadirkan kualitas game konsol on the go. Walaupun demikian, itu tidak berarti bahwa PSP tidak memiliki game-game yang unik dan kreatif di dalamnya. Dari deretan ratusan game yang hadir di PSP, selalu ada satu seri yang bagiku merupakan seri trilogi yang memiliki feel paling unik di PSP. Bagaimana tidak, dari genre-nya saja seri trilogi ini sudah mencampur adukkan dua jenis genre yang sama sekali tidak ada nyambungnya, genre rhythm dan genre strategy. Kalian yang familiar dengan library game dari PSP pastinya sudah tahu game apa yang saya maksud. Yes, saya sedang berbicara soal Patapon. Patapon sebagai sebuah seri bermula di tahun 2002 ketika seorang artis sekaligus desainer mainan terkenal Prancis, Rolito, menciptakan desain karakter-karakter kecil yang memiliki simbol lingkaran di wajahnya yang ia beri nama Patapon. Sebenarnya desain-desain Patapon ini tidak baru bagi Sebastian Giuli, nama asli dari Rolito. Itu memang merupakan ciri khasnya dalam berkarya. Tetapi pada saat itu, desain karakter Rolito tak banyak diketahui khayalak umum, sampai ketika Rolito mengupload desainnya di website pribadinya. Lompat beberapa tahun kemudian, ketika seorang desainer game asal Jepang bernama Hiroyuki Kotani menemukan desain dari Rolito. Ketika ia melihat desain makhluk unik ini, otaknya dalam menciptakan desain game langsung bekerja. Dalam benaknya, ia membayangkan makhluk-makhluk kecil ini berderap maju dan menyerang musuh-musuh yang menghadang jalan mereka, diiringi dengan tabuhan drum yang membangkitkan semangat. Kotani segera mencari cara untuk mengontak Rolito untuk bisa memakai desain Patapon dalam gamenya. Gayung bersambut. Setelah diskusi dengan Kotani, Rolito setuju desainnya dipakai di dalam game. Yang membuat sang artis semakin senang adalah bagaimana Sony sangat menghormati karyanya. Nama Patapon yang digunakan oleh Rolito tetap dipakai di produk final sebagai nama gamenya. Kebetulan, memang kata Patapon populer di Prancis sebagai bagian dari lagu anak-anak di sana. Sementara di Jepang, pon sinonim dengan drum. Tak sekedar mengizinkan Rolito mempertahankan nama Patapon saja, Sony juga memberikan kebebasan bagi Rolito untuk mendesain karakter-karakter lain dan dunia Patapon secara keseluruhan. Setelah 2 tahun di dalam masa produksi, akhirnya Patapon dirilis di Jepang di akhir tahun 2007 dan di belahan dunia lainnya pada awal tahun 2008. Bisakah game unik yang memadukan unsur ritme dan strategi di dalam satu wadah sukses? Atau ini adalah kasus di mana kadang hanya karena mereka bisa bersatu, tak sepatutnya dua unsur itu dipaksakan bersatu? Di dalam game ini, kamu tidak akan secara langsung mengendalikan para Patapon. Sebaliknya, kamu berperan sebagai seorang dewa yang membimbing para Patapon. Patapon sendiri adalah sebuah suku yang memiliki kemiripan macam peradaban Mayan yang kuno dan primitif. Para Patapon dulunya adalah suku yang kuat, tetapi sekarang sudah menjadi suku yang lemah dan nyaris punah karena terus-menerus diserang dan ditekan oleh tetangga mereka yang lebih dominan, kaum Zygoton. Suku Patapon sendiri hanya memiliki satu keinginan. Mereka ingin mencapai ujung bumi yang disebut Earth End untuk menatap sebuah objek misterius yang mereka beri nama It. Apa itu It? Apakah dia seorang makhluk hidup? Apakah sekedar sebuah benda? Atau jangan-jangan dia si badut Pennywise dari novelnya Stephen King? Tidak ada yang tahu. Tapi jangankan mencapai Earth End, sekarang saja untuk bertahan hidup, kaum Patapon sudah sangat kesusahan. Peruntungan mereka berubah ketika mereka menemukan sebuah drum yang mampu memanggil kembali dewa yang telah meninggalkan mereka. Mereka percaya bahwa dewa tersebut, yaitu kamu, akan mampu membimbing mereka untuk bangkit dari penindasan Zygoton dan melanjutkan perjalanan mereka ke Earth End. Nah, bisakah kamu memimpin para prajurit Pataponmu yang kecil untuk mengalahkan musuh-musuh mereka dan menatap objek sakral It? Ketika Kotani mendeskripsikan Patapon sebagai sebuah game rhythm yang bercampur dengan strategi, ia sama sekali tidak salah. In fact, saya terkejut melihat paduan dua genre ini bersinergi dengan sempurna di Patapon. Game ini bisa dibilang dibagi menjadi dua fase utama. 1. Fase persiapan, dan 2. Fase pertarungan.
Dalam fase persiapan, kamu mempersiapkan pasukan pataponmu dalam pertarungan. Suku Patapon sendiri memiliki jenis-jenis patapon yang berbeda-beda. Contohnya, Yaripon dan Yumipon memakai senjata tombak dan panah, dan gaya serangan mereka adalah range attack dari jarak menengah dan jauh. Di sisi lain, ada unit patapon lain yang bernama Tatepon yang menggunakan senjata pedang maupun kapak, sehingga mereka bertarung dengan gaya melee jarak dekat. Pada awalnya, kamu hanya akan memiliki jenis patapon yang terbatas. Tetapi, seiring berjalannya permainan, kamu akan meng-unlock jenis-jenis patapon yang baru. Semakin banyak jenis patapon yang bisa kamu pakai, semakin kaya juga variasi strategi yang bisa kamu terapkan dalam pertarunganmu. Lebih kerennya lagi, setiap tipe patapon juga memiliki versi rare mereka masing-masing yang disebut rarepon. Kamu bisa menciptakan rarepon dengan menggunakan item-item langka yang kamu temukan selama perjalananmu. Lantas, apa gunanya rarepon? Kerap, rarepon memiliki statistik yang lebih tinggi ketimbang unit regulernya. Dibandingkan unit reguler Yumipon misalnya, rarepon Yumipon bisa jadi memiliki serangan yang lebih kuat, atau lebih cepat, atau memiliki persentase mengenakan critical attack yang lebih tinggi. Kalau kalian mengira kustomisasi petarung kamu hanya segitu saja, kamu salah. Selain mengkonstruksi unit pasukanmu dan menciptakan rarepon untuk unit-unitmu supaya menjadi lebih kuat, kamu juga bisa mengequip para pataponmu dengan berbagai macam equipment. Semakin kuat sebuah equipment, tentunya semakin bagus. Tetapi ada juga equipment tertentu yang memiliki statistik lebih lemah, tapi bisa menimbulkan efek samping merugikan lain bagi musuh. Scorpiton Helm sebagai salah satu equipment di dalam game ini tak memiliki statistik paling kuat dalam game, tetapi meningkatkan kemungkinan untuk menidurkan musuh saat menyerang mereka. Fase berikutnya dari game ini adalah fase pertarungan. Kamu sudah menyiapkan pasukanmu sebaik mungkin, jadi saatnya membawa mereka ke medan perang. Patapon terbagi menjadi puluhan misi yang harus diselesaikan satu demi satu oleh pemain. Akan tetapi, walaupun ada puluhan misi secara garis besar, misi dalam game ini bisa dibagi menjadi 3 jenis. Misi jenis pertama adalah misi berburu. Misi ini mudah sebab para patapon hanya memburu binatang untuk menjadi asupan nutrisi mereka. Kalau dalam RPG, anggap saja misi-misi ini adalah bagian grinding untuk mendapatkan item-item yang bisa kamu pakai di dalam misi-misi utamamu. Misi jenis kedua adalah misi petualangan. Dalam misi tipe ini, kamu akan menjelajahi satu stage dari awal hingga akhir. Biasanya, bertarung dengan para prajurit Zygoton yang menghadang jalanmu. Kerap kali di pertengahan atau penghujung misi ini, kamu akan berhadapan dengan Jenderal Prajurit Zygoton, Gong, yang bersifat sebagai mini boss untuk menutup level tersebut. Tingkat kesulitan dari misi-misi ini variatif, selama kamu bisa memainkan game ini dengan benar. More on that later. Misi jenis terakhir sekaligus tipe misi yang paling sulit adalah boss battle. Dalam misi jenis ini, kamu hanya akan berhadapan dengan satu boss saja. Duel hidup mati pasukan Patapon dengan para boss ini biasanya epic, sebab wujud boss di dalam game ini adalah monster-monster raksasa yang wujudnya jauh lebih besar ketimbang para pasukan Patapon yang kecil bin imut. Caramu bertarung dalam game ini sebenarnya sederhana, tetapi tidak mudah. Ada 4 komen dasar yang bisa kamu berikan pada pasukanmu. Maju, mundur, menyerang, dan bertahan. Dan semua komen tersebut bisa kamu berikan dengan runutan 4 tombol. Contohnya, menekan tombol kotak 3 kali dan lingkaran 1 kali akan memberi komando maju kepada pasukanmu. Sementara, menekan lingkaran, kotak, lingkaran adalah komando serang. Sementara penjelasan ini sepertinya mudah, menguasai timing di dalam game ini tidak. Kamu tidak boleh asal menekan tombol-tombol yang kusebutkan tadi, melainkan harus menyelaraskan tekanannya dengan ritme musik game ini. Mencapai runutan 10 kali combo tanpa gagal akan membuatmu masuk ke dalam mode fever dan meningkatkan daya serangan maupun pertahanan dari pasukanmu. Dan disinilah menurutku tingkat kesulitan yang tertinggi dari Patapon. Ketika kamu memasuki mode fever, lagu yang dinyanyikan oleh Pataponmu berubah menjadi lebih bergairah. Secara cerita saya paham, sebab ini artinya pasukanmu tambah bersemangat. Tetapi secara gameplay,
Lagu yang mereka ubah secara mendadak langsung mengacaukan irama tempo tubuhku saat menekan tombol. Sialnya lagi, sekali kamu gagal saja sudah cukup untuk menghentikan mode fever dari pasukanmu, dan kamu harus sulit-sulit mengulang semua prosesnya dari awal lagi. Di awal-awal game, ini tidak akan terlalu berpengaruh, sebab musuh-musuh yang ada terbilang masih mudah untuk dikalahkan. Tetapi, makin mendekati akhir permainan, atau bila kamu ingin melawan ulang bos dengan level yang lebih tinggi, mempertahankan kondisi pasukanmu dalam mode fever adalah kunci vital untuk memenangkan battle. Saya rasa, kesulitan yang saya hadapi tidak akan ditemui oleh sebagian orang. Saya malahan cukup yakin orang-orang yang pernah berlatih instrumen drum akan mudah mengikuti irama dalam patapon. Yah, nasib sih, saya ini soalnya orangnya buta nada. Secara overall, game Patapon bukan game yang terlalu panjang. Kamu bisa menyelesaikan misi utama dalam game ini dalam kisaran waktu sekitar 10-15 jam. Tetapi, sebenarnya kamu bisa terus melanjutkan game setelah ending credit bergulir. Walaupun secara cerita tujuannya sudah tidak ada, secara gameplay kamu tetap bisa memperkuat pasukan Pataponmu dengan menciptakan rare pon dan mencari equipment legendaris bagi mereka. Patapon menjadi game yang sukses di pasaran karena ramuan dari banyak hal. Rolito diberi kebebasan Sony mengembangkan dunia Patapon dan ia membayar lunas kepercayaan itu. Visi dari Rolito menjadikan Patapon game yang memiliki identitas visualnya yang unik dan berbeda. Tetapi, ilustrasi Rolito bukan satu-satunya faktor kesuksesan Patapon. Faktor yang terpenting dalam game Rhythm adalah alunan musik dan lagu di dalamnya. Berbeda dengan Rhythm game lain yang biasa memasukkan lagu-lagu di dalamnya, musik di Patapon ini orisinil digubah oleh duet komposer Keme Adachi dan Daisuke Miyake. Dalam sesi brainstorming dan melihat desain dari Rolito, kedua komposer ini memutuskan bahwa musik di dalam Patapon harus memiliki nuansa tribal di dalamnya. Mereka juga menciptakan bahasa baru bagi para Patapon, dan dari sanalah lahir musik Patapon yang memiliki kekasan musik tribal Afrika, kental dengan irama gendang dan tabuhan drum di dalamnya. Sebuah fun fact yang unik nih, suara Patapon yang mirip anak-anak dalam game ini ternyata memang direkam oleh seorang anak, yaitu anak dari Keme Adachi sendiri. Musik karya Keme Adachi memang bukan hal yang baru bagiku. Sebelum memainkan Patapon, saya sudah jatuh cinta dengan game lain di mana Adachi juga bertanggung jawab untuk musiknya, Loco Roco. Di luar seri Patapon, bagi saya, seri Loco Roco adalah game terunik yang ada di PSP. Hey, maybe next time I'll review that game. Anyway, kembali lagi kepada Patapon. Ketika game ini dirilis di PSP, ia mengejutkan banyak orang dengan gameplaynya yang inovatif dan presentasinya yang menarik. Kendati tidak menjadi sebuah game blockbuster yang terjual sampai puluhan juta kopi, ia cukup sukses di pasaran, dan Sony sangat puas dengan performanya di pasar. Pyramid, selaku developer game ini diberi mandat untuk mengembangkan sequel bagi Patapon. Dari sanalah lahir Patapon 2 di tahun 2009 dan Patapon 3 di tahun 2011. Dua titel sequel itu memberikan inovasi-inovasi pada sistem dasar di game pertamanya, seperti memperkenalkan unit-unit Patapon yang baru serta konsep hero Patapon. Ketiga game Patapon ini menjadi sebuah trilogi klasik yang dihormati oleh para gamer PSP. Daya tarik Patapon ternyata tak berhenti sampai di sana. Walaupun setelah Patapon 3 tidak pernah ada game Patapon baru lagi yang hadir di pasaran, Sony tidak lupa begitu saja akan franchise ini. Mereka menciptakan versi remastered bagi Patapon di tahun 2017, serta Patapon 2 di tahun 2020 bagi PlayStation 4. Saya pribadi belum mencoba memainkan versi remastered dari Patapon 1 dan 2, tetapi ada beberapa orang yang mengeluhkan bahwa timing dari versi remasterednya ini sedikit berbeda ketimbang versi PSP-nya. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi saya rasa hal ini memang bisa terjadi, mengingat timing bit di layar kecil PSP dan layar TV untuk konsol PS4 bisa saja berbeda. Just something to consider kalau kalian pernah memainkan versi PSP lantas ingin bernostalgia dengan versi remasterednya. Tetapi secara overall, kalau kalian menyukai game Rhythm dan tak pernah sempat menjajal game Patapon dulu, I would suggest giving it a try. Game ini mungkin tidak untuk semua orang, tetapi it's hard not to be captivated by its charming design and thumping beats.
Jadi, siapkah kamu untuk memimpin umatmu? Patapon, pon, patapon. Sorry, I just can't help myself. Skorku untuk game ini 8.